Selamat pagi semuanya. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra, SEMSI CPA, dengan judul tugas Proyek atau Wawancara UMKM dan Sosialisasi Pajak UMKM. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Richard Siburian dengan NIM 220508-2037 dan Tio Restina Manalu dengan NIM 220508-2015 dan Noel Sibarani dengan NIM 220508-2107 dan Anissa Aulia Ade dengan NIM 220508-2093. Pada video ini ada 4 pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, apa itu UMKM? Yang kedua, apa itu pajak UMKM? Yang ketiga, video wawancara, proyek wawancara UMKM dan sosialisasi pajak UMKM. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dari video wawancara pajak UMKM. Langsung saja ke penjelasannya. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pertama, usaha mikro. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. 2. Usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik ini memiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. 3. Usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2, miliar sampai 50 miliar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Klasifikasi UKM atau usaha kecil menengah. Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria. Di antaranya yaitu yang pertama, livelihood activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua itu adalah micro enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Yang ketiga adalah small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Keempat adalah fast moving enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar atau UB. Kemudian ciri-ciri UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertama, yaitu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua adalah tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Keempat, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima adalah biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah.
Yang keenam adalah biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir adalah pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Adapun penjelasan mengenai pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu, jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan merasa diberatkan dengan pemberlakuan pajak ini. Wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau wajib pajak atau WP UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak mendapatkan fasilitas pajak penghasilan atau PPh tarif final, yaitu 0,5%. Penghitungan pajak bagi UMKM menggunakan tarif PPh final 0,5%. Ini dikenakan langsung atas peredaran bruto per bulan sehingga penghitungannya lebih sederhana. Dalam rangka mendorong perkembangan bisnis UMKM, pemerintah menetapkan masa berlaku tertentu dalam penggunaan tarif PPh final 0,5%. Hal tersebut diatur dalam Pasal 59 PP 55 tahun 2022. Penggunaan tarif PPh final 0,5% UMKM berakhir dalam jangka waktu yang pertama, paling lama 7 tahun untuk WP orang pribadi. Yang kedua, paling lama 4 tahun untuk WP badan berbentuk koperasi. Persekutuan komoditer atau CV, firma, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan paling lama 3 tahun. Wajib pajak badan perseroan terbatas. Berikutnya, perhitungan jangka waktu tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP 23 tahun 2018, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak tahun 2018. Yang kedua, bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP 23 tahun 2018, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak tahun pajak WP terdaftar. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tanggal 20 Desember 2022, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak tahun pajak WP terdaftar. Dan yang terakhir atau yang keempat, bagi wajib pajak badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang yang terdaftar sebelum tanggal 20 Desember 2022, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak tahun pajak 2022. Selain karena masa berlaku telah berakhir, tarif PPh final 0,5% dapat juga berakhir apabila dalam suatu tahun pajak peredaran bruto WP telah melebihi 4,8 miliar atau WP dengan kemauan sendiri memilih untuk melakukan penghitungan normal menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dengan mempertimbangkan fasilitas dalam pasal 31E Undang-Undang PP. Tambahan fasilitas bagi wajib pajak UMKM orang pribadi. Selain dapat menggunakan tarif final 0,5%, wajib pajak UMKM orang pribadi mendapat tambahan fasilitas sesuai pasal 7 ayat 2A Undang-Undang PPh. Wajib pajak UMKM orang pribadi tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Dengan demikian, wajib pajak UMKM orang pribadi yang penghasilan bruto per tahunnya tidak melebihi 500 juta tidak membayar PPh final 0,5%. Sebagaimana dimaksud, ketentuan ini berlaku sejak tahun pajak 2022. Penghitungan tarif pajak 0,5% bagi UMKM di tahun 2024. Dasar hukum pengenaan tarif PPh 0,5% bagi UMKM adalah PP 55 tahun 2022. Hingga artikel ini dibuat, PP 55 tahun 2022 masih berlaku dan tidak ada peraturan baru yang mengubah isi ketentuan ini. Dengan demikian,
UMKM tetap dapat menggunakan tarif PPh 0,5% di tahun 2024 sepanjang jangka waktu pemberlakuan ketentuan 743 tahun masih berlaku dan peredaran bruto dalam tahun pajak 2023 tidak melebihi 4,8 miliar. Contoh perhitungan jangka waktu penerapan PPh final UMKM. Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai pajak sejak tanggal 30 Desember 2022. Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya pada tahun 2022 sebesar 1 miliar rupiah, pada tahun 2023 sebesar 1 miliar 200 juta rupiah, pada tahun 2024 sebesar 800 juta rupiah, pada tahun 2025 sebesar 1 miliar rupiah, pada tahun 2026 sebesar 1 miliar 200 juta rupiah, pada tahun 2027 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, dan terakhir pada tahun 2028 sebesar 1 miliar 800 juta rupiah. Tuan L dapat dikenai PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun pajak, yaitu sejak wajib pajak terdaftar, yaitu pada tahun pajak 2022 sampai dengan tahun pajak 2028, untuk tahun pajak 2029 dan tahun pajak berikutnya dikenakan PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memulai proyek wawancara kami dan sosialisasi tentang pajak UMKM. Sebelum kami mulai, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Praktikum Perpajakan, Bapak Rizky Saputra, SE, MSI, CPA, CRA, CRP, CRA. Kami juga akan memperkenalkan diri kami. Dari kelompok 2, saya sendiri Richard Siburian dan teman saya Tiara Sinamanaru, saya Nesa Omade, dan teman saya Noel sebagai pengambil video. Jadi di sini kami sudah bersama pelaku UMKM yang akan kami wawancarai dengan Bang Erik Temunan. Oke, boleh kami tanya-tanya Bang mengenai UMKM masuk bulan dasar ini. Oke, silakan. Nama UMKM yang menjalankan sekarang apa? Namanya Generation Privat and College. Nah ini UMKM yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk pemiliknya sendiri itu? Kalau pemiliknya itu bernama Bapak Generation Nepaho, dan kita adalah rekan-rekan satu tim. Kalau boleh tahu tahun berdiri dan nomor berdiri itu kapan ya? Kalau UMKM ini berdiri tahun 2018. Pada waktu itu masih bernama MPC, Master Private College. Nah di tahun 2023 namanya berubah menjadi JPC atau Generation Privat and College. Mungkin tadi kan sebuah bimbingan belajar ya? Ya. Untuk mata pelajaran sendiri apa aja yang disediakan? Mata pelajaran yang disediakan itu sesuai dengan program yang kita buka. Nah karena kita bergerak di bidang persiapan untuk tes masuk kepolisian dan juga sekolah kedinasan. Nah tentunya bidang studi yang kita sediakan di sini adalah TWK, itu tes wawasan kebangsaan, ada juga PU atau pengetahuan umum, ada bahasa Indonesia, dan juga ada bidang matematika, ya, atau yang sekarang namanya penalaran numerik. Nah untuk yang kedinasan, nah juga ada namanya Q atau tes intelligence umum yang juga untuk persiapan CPNS. Nah jadi selain untuk kepolisian, kemudian sekolah pendidikan kedinasan, juga kita sediakan untuk program persiapan tes CPNS. Kalau boleh tahu juga ini Bang, apa sih yang melatar belakangi Abang dan rekan Abang tadi untuk membuat usaha ini pertama kali? Oke, nah sebelum UMKM ini atau bimbingan belajar ini berdiri, awalnya kita juga bergabung di bimbingan yang lain, ya kita bergabung sebagai tim pengajar. Nah, melihat besarnya peluang di dalam program tersebut, artinya besarnya keinginan siswa untuk mengikuti tes di bidang masuk bidang kepolisian, CPNS dan juga kedinasan. Nah, jadi mungkin itu yang melatar belakangi kita untuk
berpikir kenapa tidak kalau seandainya kita membuka UKM. Nah, yang tujuannya juga ya untuk memajukan pendidikan atau untuk menambah daya saing peserta-peserta ujian nantinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami juga ada pertanyaan mengenai struktur usahanya atau struktur organisasinya. Oke. Tadi kan pemiliknya 1 orang. Iya, betul. Untuk jumlah karyawan ini berapa banyak? Kalau tim kita di sini ya untuk membackup semua bulan studi itu sebenarnya kita cukup 3 orang. Nah, 3 orang beserta Bapak Jabresol sebagai pemiliknya. Jadi kita yang menjadi tim pengajarnya itu 2 orang, berarti bertiga lah bersama beliau pemilik usaha ini. Untuk sistem penggajian, Kalau penggajiannya itu sistemnya itu kita bulanan. Bulanan. Nah, angkanya itu sekitar 5 ke 7 juta kira-kira begitu. oke. Untuk jumlah muridnya sendiri itu biasanya berapa gitu? Kalau kita rata-ratakan semenjak UMKM ini berdiri sampai tahun terakhir di 2024, rata-rata tiap tahunnya itu bisa dikatakan 40 sampai 50 orang gitu. Yang boleh teman saya Anissa. Kalau boleh tahu untuk jam operasional itu sekitar jam berapa itu mulai bukanya sampai? Oke, nah untuk jam operasional sebenarnya tidak tentu untuk jam bukanya, tapi dalam seminggu ya umumnya kita bukanya jam 8. Nah, untuk hari tertentu ada yang bukanya jam 10. Untuk hari yang lain lagi kadang-kadang bukanya jam 3. Nah, itu semua tergantung kondisi kita juga. Nah, dan operasionalnya itu berlangsung sampai kurang lebih pukul 10 malam. Kalau untuk strategi apa yang digunakan untuk membuat ini menjadi lebih baik untuk pengembangannya? Oke, nah tentunya kalau bergerak di usaha seperti ini, yang paling utama yang menjadi strategi untuk terus eksis bersaing setiap tahun dengan teman-teman yang membuka usaha yang sama, tentu kita akan membenahi dari segi kualitas. Nah, artinya kalau kualitas itu sudah dinilai positif oleh para siswa, nah itu akan menjadi strategi yang sangat bagus untuk keberlanjutan UMKM ini, karena kita mengharapkan siswa yang akan mendaftar di tahun-tahun berikutnya itulah siswa yang memang mendapat informasi dari siswa sebelumnya bagaimana tentang pelayanannya, apakah puas atau tidak gitu. Nah, jadi kita selalu berpatokan pada itu sehingga itu tadi kualitas harus terus dijaga. Berarti kualitasnya Ya. Kami juga punya saran sih Pak untuk mengembangkan usaha ini. Boleh nggak kami kasih saran? Oke, silakan. Nah, ini hal seperti ini juga sangat kita perlukan. Ya. Nah, kalau untuk saat ini bisa kita menggunakan medsos atau menggunakan promosi brosur, spanduk, gitu, pemberian harga yang terjangkau juga kayak seperti diskon. Itu memberikan pandangan yang jelas jika mau bergabung, contohnya kayak sistem pembelajaran yang jelas. Itu membuat website, membuat sistem pembelajaran yang online juga bisa dari rumah gitu, supaya lebih mudah gitu. Ya. Ya, itu juga strategi yang sangat bagus ya dalam usaha seperti ini. Nah, jadi memang untuk bisa melakukan itu semua tentu ya kita butuh lebih banyak tenaga ya yang bekerja di bidang itu. Nah, artinya memang itu adalah hal yang berikutnya akan kita pikirkan untuk kedepannya ya. Untuk kondisi sekarang karena kita juga masih terbatas, mungkin kita hanya bisa melakukan promosi semacam yang saya sampaikan tadi ya, istilahnya dari orang ke orang ya. Tapi itu selanjutnya memang
Itu adalah strategi yang sangat bagus untuk lebih mengembangkan usaha ini. Itu selanjutnya mungkin bisa lanjut ke teman saya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana data pendapatan usaha bimbel tersebut beberapa tahun ke belakang? Apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil? Oke, nah, jadi kembali ke yang saya sampaikan tadi, ya strategi utama untuk pemasaran tentunya akan berkaitan dengan pendapatan per tahunnya, tiap tahunnya kan begitu ya. Nah, dengan menjaga kualitas pembelajaran dan juga kualitas ilmu yang kita sampaikan, nah tentu itu akan menjadi nilai positif untuk kita di mata siswa yang akan nantinya menjadi bahan promosi secara tidak langsung kita terhadap siswanya yang akan mendapat selanjutnya. Nah, artinya dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun, ya ternyata strategi itu bisa dikatakan ya ampuh, ya, dan itu juga terlihat pada peningkatan jumlah siswa setiap tahun. Nah, jadi otomatis itu akan berpengaruh ke peningkatan pendapatan juga. Selanjutnya kan sempat nih ada pandemi. Oke. Kan selama pandemi ini kan rata-rata memang ada yang tutup atau yang nggak melanjutkan usahanya kan. Nah, apa yang menjadikan usaha bimbel abang ini bisa bertahan selama masa pandemi COVID? Iya, nah memang pada saat serangan COVID, ya saya sebut serangan, ya memang sedikit banyaknya itu mempengaruhi efektivitas belajar. Nah, tentunya itu juga berpengaruh pada jumlah siswa yang bergabung bersama kita. Nah, jadi untuk tetap bertahan tentu walaupun ada pengaruhnya kan gitu ya, kita menerapkan sebagian pembelajaran online gitu ya. Cuma kan tidak semua siswa merasa bahwa belajar online itu memiliki kualitas yang sama dengan belajar secara offline. Nah, jadi di samping kita menyediakan belajar online, juga kita menyediakan belajar offline. Nah, cuma dengan menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, otomatis yang biasanya jumlah siswa ketika offline sebelum COVID itu sekian misalnya, nah pada masa COVID tentu itu akan berkurang drastis ketika kita menerapkan belajar offline. Oke, walaupun dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena jumlah siswa yang bisa kita tampung dalam satu ruangan itu tentu sangat drastis menurun. Ya, jadi di samping drastis menurun dalam hal belajar offline, nah dalam belajar online juga banyak siswa yang dalam tanda kutip mundur kan begitu, karena merasa mungkin belajar online itu seperti kurang maksimal. Nah, jadi itu sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh dengan kondisi jumlah siswa. Berarti bisa dibilang kan Bang, bisa bilang mahasiswa yang ikut di sini bimbel mungkin bisa bilang agak berkurang gitu. Iya berpengaruh. Berarti selama masa COVID itu terganggu juga lah ya di masa pemasukan keuangan usaha bimbel ini kan. Bisa dibilang mungkin keuangannya tidak stabil dan misalnya segini. Iya betul. Nah pasti itu adalah hal yang sudah kita alami, ya itu sangat berpengaruh. Nah walaupun memang dengan menerapkan strategi belajar tadi, ya itu mungkin yang membuat kita terus bertahan. Di samping banyak juga teman-teman atau mitra yang lain yang mungkin goyang atau bisa dikatakan mungkin tidak lagi lanjut menjalankan UMKM. Nah kita masih tetap bisa mengikutinya. Nanti belum kayak Bang masih bisa bertahan ya. Iya. Nah, dan untuk selain dari yang pertanyaan itu, saya juga mau bertanya tentang rata-rata murid yang mendaftar di sini per tahunnya berapa ya kira-kira per tahun? Iya, nah tentu jumlah murid setiap tahun itu kan tidak selalu sama kan gitu ya. Cuman kalau kita ambil rata-ratanya
sekitar kurang lebih 40 ke 50 siswa per tahunnya. Selanjutnya juga selain dari pertanyaan tadi, saya juga ingin bertanya kepada Abang, udah pernah nggak sebelumnya Abang mengikuti sosialisasi tentang pajak UMKM? Belum. Nah, untuk itu berarti Abang belum tahu lah ya Abang untuk pajak UMKM ini untuk pengertiannya apa gitu. Maksudnya di sini kita akan menjelaskan kepada Abang, saya menambah juga pemahamannya tentang pajak. Oke, iya. Untuk baru nanti itu nanti aja saya jawab ya Bang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bang sudah pernah membayar pajak UMKM usaha mitra Bang tersebut? Dan apakah juga Abang mempunyai NPWP usaha tersebut? Kalau pajak UMKM itu belum pernah kita bayar karena memang kita belum terdaftar untuk di Ditjen Pajak. Tapi kalau NPWP, nah itu pribadi ya, kita punya NPWP secara pribadi. Untuk itu yang tadi mengenai pajak UMKM saya jelaskan ya. Oke, silakan. Untuk pajak UMKM itu kan Pak, Bang merupakan pajak yang atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri, yang memiliki peredaran bruto atau omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Nah, itu diatur di dalam pasal 59 PP 55 tahun 2022 yang dimana penggunaan tarif keyakinan untuk UMKM tersebut sebesar 0,5%, dan itu berakhir dalam jangka waktu paling lama 7 tahun untuk WP wajib pajak orang pribadi. Dan selain itu kan Bang masih ada juga yang menggunakan masa berlaku pajak yang menggunakan perhitungan normal, yaitu yang diatur di dalam tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang selanjutnya untuk usaha mitra tersebut, apa hambatan dalam hambatan untuk memenuhi pajak UMKM mitra tersebut Bang? Kayak contohnya kurangnya kendala untuk memenuhi pajak UMKM usaha tersebut, apa hambatan apa? Mungkin hambatannya kenapa kita belum ataupun tidak membayar pajak UMKM ya karena mungkin kita belum tahu informasi tentang itu. Setelah ini sudah bisa Bang ya, Ya. sudah pemahaman Abang dengan pajak UMKM. Ya. Nah itu juga memang idealnya memang kita harus memikirkan juga ke arah sana. Karena bagaimanapun ya setiap usaha yang kita lakukan itu harus memiliki pajak ya. Untuk itu kan kasih solusi kepada Abang dan untuk nantinya contohnya jika Abang mau terdaftar usaha mitra tersebut di Ditjen Pajak, kami punya solusi kalau jika nanti suatu saat usaha Abang berkembang dan memiliki omset sekitar 500 juta, maka Abang wajib dikenakan pajak sebesar 0,5% dari pajak penghasilan. Oh, 0,5%. Iya. Tapi ketika penghasilan Abang, omset Abang 500 juta, 500 juta ke bawah apa ke atas? Kalau 500 juta ke bawah itu tidak dikenai pajak. Oh, gitu. Tapi kalau 500 juta sampai 4,8 miliar itu dikenakan pajak 0,5. Jadi seperti atas itu dikenakan pasal 17. Oh iya, oke ya. Oke Bang, saya juga ada pertanyaan nih Bang. Selain tentang pajak, saya juga mau bertanya tentang laporan keuangan yang akan disusun. Kalau boleh tahu pendapatan sebulannya berapa ya di sini? Kalau pendapatan sebulan itu karena memang programnya ini kan tahunan, artinya siswa itu membayar biaya itu langsung hitungan setahun. Jadi kalau kita rata-ratakan mungkin sekitar 20-30 juta barangkali per bulan. Nah, untuk beban-bebannya ini Bang, apa aja sih beban-beban yang itu ada di balik? Apakah ada kayak misalnya ATK, listrik, pemasaran, kebersihan, sewa atau ada beban lain? Ya, tentu itu adalah beban yang harus kita keluarkan setiap bulan. Nah, seperti ya misalnya untuk biaya kebersihan
Nah itu sekitar 20.000 per bulan. Nah untuk ATK misalnya penggunaan kertas, spidol segala macam itu sekitar kurang lebih 150.000 ya. Nah untuk biaya sewa juga sewa tempat. Nah karena kan ini kita hitung dia per tahun kan begitu ya. Nah untuk biaya sewa per tahun itu kalau untuk sekarang ini yang sedang kita jalani itu 45 juta dalam setahun. Ada nih kesimpulan yang saya ambil Bang dari pendapat UMKM. Ini kan sudah jelaskan ke teman saya kalau pajak UMKM itu dikenakan untuk pajak yang peredaran brutonya atau penghasilan brutonya 500 juta dan 500 juta ke atas. Kalau saya hitung-hitung, ya kalau tadi itu 20 juta masih penghasilan dan dikalikan setahun hanya 240 juta, berarti belum dikenakan pajak BPKM. Oh begitu. Sampai di atas 500 juta. Anissa, ada pertanyaan lagi? Oke, begitu. Kalau nggak ada, saya mau nanya lagi Pak. Ada nggak nih target atau rencana untuk usaha bimbel abang ini ke depannya? Ya tentu setiap UMKM itu punya satu target yaitu untuk mengembangkannya dan demikian. Nah memang kita juga sudah memikirkan ke arah sana. Apabila memungkinkan nanti mungkin kita akan menambah lokasi ya untuk jadi mengembangkan usaha ini. Nah semoga tercapai. Untuk pesan-pesan ini untuk kami, ada nggak Pak? Pesan dan kesan ya? Iya Pak. Iya. Mungkin saya menyampaikan terima kasih ya atas sosialisasi tentang pajak yang mungkin barangkali kita kurang informasi selama ini tentang UMKM. Nah, artinya mungkin bisa juga dikatakan kepedulian kita akan UMKM mungkin masih kurang. Nah, artinya dengan hadirnya adik-adik ini semuanya mungkin lebih membuka pikiran kita tentang betapa pentingnya sebenarnya kita terdaftar di Dirjen Pajak ya. Nah, karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara ya. Mungkin sekarang kesan dari kami Pak. Mungkin pertama dari kesan ini. Kesan kami mungkin kami apresiasi besar untuk Abang dalam repot-repot ini meluangkan waktu wawancara kami kan. Terus pesan kami ya semoga bimbel ini ke depannya semakin besar gitu Bang, semakin berkembang gitu kan Bang. Tapi kalau berkembang udah di atas 500 juta penghasilannya jangan lupa bayar pajak juga Bang. Oh siap. Harus lihat itu Bang, itu kewajiban kita sebagai warga negara. Iya ya siap. Oke Bang, kayaknya demikian ya. Itu aja yang bisa kami kaitkan tentang Abang. Terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, sekian wawancara dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, jempol dulu. Oke, kasih Bang. Dari kegiatan wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan UMKM Generation Private and College tidak dikenai pajak UMKM. Hal ini dikarenakan peredaran bruto Generation Private and College belum sampai di angka 500 juta per tahunnya. Jumlah peredaran bruto Generation Private and College adalah sebesar 240 juta. Kesimpulan lain yang dapat kami ambil dari wawancara ini adalah pelaku UMKM ini belum memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak UMKM, terlebih tentang kebijakan pemerintah PP nomor 55 tahun 2022 tentang pajak. Hal ini dikarenakan beberapa hal berikut. Kurangnya sosialisasi yang memberikan pemahaman tentang pajak UMKM kepada UMKM ini. Kedua, kurangnya inisiatif pelaku usaha atau UMKM untuk memahami kebijakan pemerintah tentang pajak UMKM. Sekian dari hasil pemaparan kelompok kami. Terima kasih.